Shirley Marcelina ini adalah artis yang juga sekarang jadi sutradara, produser film juga begitu ya. Mendengar kisahnya bahwa di tahun 1998 itu tabungannya dari sejak remaja itu tiba-tiba hilang. Salah satunya adalah karena tadi investasi di film yang kemudian dolar naik, kemudian investasi bodong juga kan. Iya, investasi bodong. Investasi bodong. Sesudah itu apa yang terjadi? Ya, jadi karena film kita lagi stop, terus kemudian ada tawaran untuk menginvestasikan uang di agrobisnis. Dan kebetulan perusahaan itu juga bergerak di dunia di film juga, makanya saya menginvestasikan gitu loh. Itu hilang berapa waktu itu? Kalau pada saat itu kurs dolar 3.000, saya invest kurang lebih 3 miliar. Kalau sekarang berapa ya? Sekarang udah berapa dolar ya? Segitu gitu. Kemudian itu rugi besar. Iya. Sampai jual semua aset tuh. Itu juga jerih payah saya dari kecil ya. Berapa rumah itu yang akhirnya hilang gitu. Seperti itu. Udah ada anak itu, anak kecil-kecil? Anak masih kecil-kecil. Anak pertama yang kedua masih kecil-kecil. Kemudian akhirnya saya pindahlah dari Jakarta ke Puncak, ke Cisarua. Saya buka restoran di sana karena semua film sedang vakum kan. Ya. Puji Tuhan dari satu restoran kecil jadi satu lagi restoran yang besar, jadi 2 restoran waktu itu. Tapi kemudian suami sakit gagal ginjal selama 3,5 tahun cuci darah. Seminggu udah 3 kali. Seminggu 3 kali. Sekali cuci darah berapa waktu itu? Sekitar 1 sampai 1,5 juta, belum lagi kalau harus ada kantong darah dan sebagainya. Jadi itu merawat sampai 3,5 tahun. Nggak bisa, kerjanya masih dari restoran aja ya? Belum terjun lagi ke dunia hiburan belum? Belum, karena waktu itu film juga vakum kan. Terus kemudian gimana cara mulai bangkitnya lagi? Ini sekarang juga, ini luar biasa loh. Sekarang kalau untuk film baru kali ini main film lagi. Tapi sinetron-sinetron akhirnya setelah kejadian itu balik lagi ke sinetron ya? Iya, akhirnya setelah kejadian, suami meninggal 2012. Kemudian ibu saya juga sakit. Akhirnya saya kembali lagi ke dunia sinetron. Tapi untuk dunia film setelah 20 tahun tidak main film, saya baru mulai lagi film Susana, Malam Jumat Kliwon. Gimana rasanya? Bahagia banget. Bahagia. Ada bedanya ya film dulu sama sekarang? Bedanya lebih detail ya. Terus ceritanya, dari shotnya, dari scene-nya, pengambilannya beda. Beda, oke. Dan ini adalah ibu yang nggak pernah berhenti, aktif terus, kerja terus gitu ya, dari muda, dari kecil, sampai sekarang juga masih aktif jualan di TikTok. Kita lihat yang berikut ini. Beda ya, kalau penulis skenario bikin konten. Beda, tapi gimana terjun ke dunia sosial media seperti ini? Iya, setelah COVID itu kan saya pikir apa ya, saya mau bikin apa gitu. Akhirnya saya melihat baju saya tuh ada satu kamar dan full banget baju-baju saya syuting kan. Saya pikir aduh ini sayang banget nih baju-baju kalau nggak harus di-outkan gitu. Dan bajunya masih bagus-bagus. Kemudian saya cobalah jual di bazar. Dan ternyata baju yang satu kamar itu mungkin ada 3.000 baju mungkin. Itu sold semua. Sold? Dijual berapaan waktu itu? Ya, 35.000 sampai 150.000. Kemudian saya lihat, wah ini kayaknya bagus juga nih untuk peluang jual baju. Kemudian saya ambil baju-baju impor dari Bangkok, dari Korea dan Jepang. Lanjutlah itu ya. Iya, dan juga sampai sekarang. Tadinya kan bazar, itu juga bazar. Akhirnya sekarang sosial media juga. Sama ya online juga, online shop. Oke, gimana? Enak, bagus pendapatannya. Ternyata bagus. Tadinya kan saya dibilang sama teman-teman saya, lu gimana lu jualan baju di pinggir jalan di online gini. Waktu itu belum ada banyak teman-teman artis yang jualan online kan. Tapi lama-lama saya lihat ngapain mesti malu sih, itu semuanya pada jualan di online. Kok so what gitu loh. Kecuali kalau hal yang memalukan kayak menipu orang, mencuri ya itu memalukan. Itu malu. Tapi kalau ini kan halal ya. Halal. Lagi kan nggak ngasah kreativitas. Kita akan kembali lagi bersama semua bintang tamu kita, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Krimis.